saya Data DPS. Pertama saya mau ucapin Happy New Year dan selamat tahun baru 2024. Jadi di 2024 ini semoga semua yang kalian ingin capai tercapai, dan tanpa berlanjut lebih lama kita masuk ke review ASICS terbaik di 2023 dan mana yang akan gue rekomendasiin buat kalian di 2024. Selain Novel Plus 4, gue akan kasih testimoni gue sendiri satu persatu. Oke, jadi video ini akan gue bagi menjadi seluruh sepatu yang gue compare dan masing-masing sepatu gitu. Nah, karena gue nggak mau terlalu teknis, teman-teman silakan pause video berikut karena gue akan kasih lihat detail speknya 1, 2, 3. Oke, udah dilihat semua ya tadi. Nah, sekarang kita masuk ke sepatu pertama yang kita akan review, dan mungkin kalian juga udah sempat nonton di video gue sebelumnya, yaitu Metaspeed Edge Plus. Yang sepatunya udah ada di sini, kalian udah lihat barusan. Jadi ini gue mau cerita sedikit sepatu ini. Race selama 2023 ini udah temenin gue beberapa kali race, dan race paling berkesan buat gue yang juga akhirnya bisa dapetin PB half marathon gue, which is 1 jam 41 menit, yaitu dengan Metaspeed Edge Plus ini gitu. Jadi itu race tadi yang paling berkesan, yaitu di Pocari Sweat Bandung, dimana gue dapet tadi ya PB. Nah, dari segi kenyamanan gimana sepatu ini? Sepatu ini menurut gue udah sangat nyaman. Kenapa? Karena ini gue pakai juga untuk Binloop Ultra 60 kilo gitu. Jadi buat temen-temen tahu, Ultra Race itu berarti race yang di atas 42 kilo. Memang gue larinya agak pelan-pelan, pace 7, dan sepatu ini tuh setelah gue lari si Ultra Marathon itu nggak ada blister, jadi nyaman banget. Jadi buat teman-teman yang memang ada niat cari sepatu yang bisa untuk race tapi nyaman, ini cocok banget. Nah, cuman nanti kita akan review satu sepatu lagi, yaitu Metaspeed Sky gitu. Jadi ini memang kalau untuk review ini untuk orang yang cadence-nya tinggi gitu, di atas 180 gitu. Nah, gue kalau lihat gue sendiri, cadence gue tuh rata-rata di 172 sampai 178 gitu. Kalau race pun average cadence gue 176. Makanya gue akhirnya mempertimbangkan untuk ambil Metaspeed Sky karena ternyata cadence gue belum mencapai 180. Tapi even though gue di bawah 180, sepatu ini masih tetap menarik untuk dipakai untuk race. Jadi kegunaannya sepatu ini selain untuk race, juga untuk speed session ya teman-teman. Jadi teman-teman mau interval, teman-teman mau tempo, ini tuh cocok banget. Oke, sekarang kita masuk ke sepatu berikutnya, Nusatri 15. Nah, ini sepatu yang warnanya sangat ngejreng ini terinspirasi oleh Van Gogh. Jadi teman-teman tahu ya, Van Gogh itu pelukis dari Belanda yang hidup di Paris. Gue tahu ya, kemarin soalnya baru ke Paris, ke museumnya, jadi belajar sejarah dikit. Nah, cuman kalau lukisannya nih seperti ini nih, gue lihat nih kesana kemarin. Nah, itu memang ya ternyata mirip-mirip. Sekarang gue jadi tahu kenapa warnanya kayak gitu, ternyata karena terinspirasi Van Gogh. Nah, gue juga mau cerita sedikit background. Jadi sepatu ini itu gue pemberian dari ASICS, terima kasih ASICS Indonesia. Kenapa gue bisa dapat? Karena waktu itu di Pocari Sweat Bandung mereka ada ASICS House, open house gitu. Jadi ya gue kebetulan kepilih sama mereka untuk trial sepatu ini, karena sepatu ini juga baru launching. Ya gue of course seneng banget, thank you banget ASICS. Cuman kalau boleh review jujur, ini memang tidak sesuai ekspektasi gitu. Kenapa? Karena gue pernah dapat juga dari ASICS setahun sebelumnya, Nusatri 14, itu lebih enjoyable. Yang pertama gue rasakan adalah satu, di box dia nggak dapat tali yang quick release gitu. Sementara ini judulnya triathlon ya. Jadi di sini ada tulisannya triathlon. Nah, ini memang untuk penggemar triathlon, di mana mereka perlu saat transition, habis mereka berenang, mereka sepeda, mereka lari. Nah, mereka butuh transition tuh waktu yang cepat. Jadi kalau pakai tali kayak gini nih, ini kan butuh waktu ya untuk ikat mukanya. Nah, kalau yang quick release itu karet gitu. Itu yang gue harapin dapet dipertahankan gitu. Berat, dan ternyata gue juga kurang suka feel-nya. Performance-nya agak terkorbankan nih dengan dia membuat
rubbernya lebih tebal. Oke, jadi secara singkat itu pengalaman gue pakai sepatu ini. Super Blast. Jadi ini sepatu Asics ketiga yang gue beli dan pakai di 2023. Cuman to be fair, memang ini baru belinya di Jepang waktu kemarin gue ke Jepang. Jadi udah bulan Desember ya, ini gue baru nyobainnya. Sementara sebenarnya sepatu ini udah launching dari akhir 2022 gitu. Jadi orang-orang di Indonesia baru pada ngerasain di 2023 karena emang di Indonesia launchingnya agak telat. Nah, kenapa gue semangat banget sama sepatu ini? Karena banyak banget yang memberikan review positif gitu dan merekomendasikan gue untuk nyobain ini gitu. Jadi belum ada race yang gue pakai. Feel-nya gimana? Feel-nya adalah gue udah pernah pakai sepatu ini waktu di Jepang. Gue lari di Osaka. Jadi gue ke Osaka Castle. Nah di situ out of the box sih memang nyaman ya, gitu nyaman. Kerasa banget bahwa ini sepatu yang gede banget. Buat teman-teman yang tahu juga, ini siluetnya tuh sama persis sama Nova Blast 3 gitu. Jadi buat ngebedainnya tuh agak susah, cuman dari teman-teman harus hafal warnanya gitu. Jadi kalau nggak hafal, mungkin orang di jalanan akan nyangkanya ini Nova Blast 3 gitu, padahal ini Super Blast karena nggak ada tulisan Super Blast di mana-mana, dimanapun nggak ada tulisannya ya, kecuali di dalam nih ada tulisan Super Blast di dalam. Selain di dalam dia nggak ada tulisan. Nah singkat cerita, gue pakai lari di Osaka, break in gue nggak terlalu ngerasa yang spesial karena gue sambil lihat peta, sambil nyasar-nyasar, sambil video, jadi gue nggak merasakan true performance dari sepatu ini. Nah balik ke Indonesia pas tanggal 31 Desember, biasalah kita lari 20,24 km. Nah itu gue lari di CFD sama temen gue Yohan. Nah dia pakai New Balance Fuel which is sepatu karbon, dan ini bukan sepatu karbon. Gue dari awal juga sudah agak ragu apakah gue bisa nempel dia karena kita janjian di pace 5.30, dimana gue baru pulang liburan, artinya endurance gue lagi turun, performance gue juga pasti juga lagi turun. Jadi gue habis 3 minggu liburan, jarang lari, tiba-tiba gue mau lari 20,24 dengan pace 5.30. Ternyata gue lari pakai ini survive guys gitu. Survive artinya ya walaupun effortnya cukup gede, cuman artinya gue bisa finish dengan pace yang kita janjikan gitu. Jadi secara performance wise, sepatu ini bisa dipakai buat temporan ya, itu jatuhnya kayak temporan. Nah setelah itu gue pakai juga buat easy run. Nah sepatu ini buat easy run juga surprisingly enak banget. Kita emang ngerasa kalau pakai sepatu ini tuh kayak sepatu yang gede banget, bulky ya, cuman ringan gitu. Ini beratnya di sini kita nggak ngerasa nih sepatu terlalu berat gitu. Jadi di 2023 ini gue ngerti kenapa banyak orang yang sangat merekomendasikan sepatu ini, dan juga udah ada teman saya yang 1000 kilo gitu. Jadi kalau saya nih 1000 kilometernya di sini, so far sih nggak ada isu apa-apa. Tadi pagi saya pakai lari juga masih utuh, karet-karetnya bagus semua, nggak ada masalah. Jadi gitu ya, sepatu ini memang sangat versatile gitu. Jadi benar kata orang-orang, nanti gue akan kasih kesimpulannya di akhir video. Ini juga sepatunya true to size gitu. Jadi buat temen-temen yang nyari sepatu ini, mau belinya online, ragu-ragu apakah ini sepatunya sesuai ukuran atau enggak, true to size ya. Jadi semua sepatu saya Asics yang di sini itu US 10, semua true to size, nggak ada yang naik atau turun. Oke, kita sekarang sudah masuk ke sepatu keempat. Oke, jadi ini Ekiden colorway guys, warna yang memang cukup ganteng, cuman agak mirip juga dengan Magic Speed 2 apa 3 ya, Magic Speed 2 kali ya, apa 3, Magic Speed 3. Ini fotonya di sini. Tapi ini adalah Meta Speed Sky gitu. Jadi ini technically gue beli di 2023, cuman belum gue lariin di 2023 karena nyampe di toko-toko di Indonesia itu baru akhir banget Desember kalau nggak salah, habis Natal ya, tanggal 26-27 gitu. Jadi
baru gue pakai lari justru sekali di tanggal 1 Januari. Gitu, biasalah new me new run, new year new me. Tapi gue nggak, gue new year better version of me. Nah, itu udah gue pakai baru sekali sepatu ini. Gue lari 10K guys, gitu, which is tanggal 31 Desembernya gue tadi lari pakai si Super Blast 20 km. Besoknya malamnya biasalah bakar-bakaran, baru tidur mungkin sekitar jam 1. Tapi karena kita motivasi tahun baru tanggal 1 kita tetap lari. Nah, gue lari 10K pakai sepatu ini. Surprisingly dipakai 10K, entah karena kalau kita punya sepatu baru kadang-kadang semangat ya. Surprisingly gue pakai 10K itu gue bisa lari tempo dengan pace 5:10 gitu. Jadi 5 kecil ya gitu. Jadi biasanya kalau kita habis long run big effort, besoknya kita capek, mau lari another big effort tuh badan kita menolak gitu. Nah, dengan sepatu ini gue bisa finish 10 kilo dengan waktu 51 menit. Ya mungkin 1 kilometer terakhir agak-agak nge-push, tapi awalnya tuh enak banget gitu. Jadi effortless. Yang oke, ini karena pasti banyak yang nanya, mending mengambil mana bang sama si Edge. Oke, tadi ya, ini memang untuk stride runner ya guys gitu. Jadi buat teman-teman yang cadence-nya di bawah 180, kalau menurut ASICS disarankan ngambil ini. Nah, gue memang di bawah 180 pakai ini no problem gitu, gue masih bisa lari pakai si Edge gitu. Tapi setelah gue cobain lari sekali, memang benar. Jadi selama teman-teman cadence-nya masih di bawah 180, ini akan lebih cocok gitu, karena kita akan mainnya stride berat badan kita tuh akhirnya banyak yang jatuh di bagian ya ini cara heel. Tapi yang ngebedain banget si Edge sama Sky ini itu justru forefootnya. Ini kalau dilihat nih, ini dari belakang ke depan tuh dropnya tuh kecil gitu. Jadi ada datanya nih dropnya berapa, sementara kalau yang ini dropnya tinggi. Jadi ini memang lebih rolling sebetulnya gitu. Nah, kalau cadence-nya tinggi, rolling pakai ini jadinya lebih muter gitu kakinya. Nah, kalau sebentar ini kan stride kan langkah kita panjang-panjang. Jadi kayaknya bener yang ASICS bilang, selama cadence lu di bawah 180, mendingan lu ambil yang Sky, which is memang kebanyakan dari kita masih di bawah 180, sehingga sepatu ini lebih susah lagi didapat, karena di toko-toko biasanya Sky duluan yang habis. Running style gue kayaknya lebih cocok pakai Sky dibanding Edge. Nah, nanti gue mungkin akan bikin sebuah video yang compare dengan Nike, dengan super shoe lain, tapi hari ini kita fokus di sepatu ini dulu, oke? Nah, warnanya keren banget guys, ngejreng hijau. Ini sepatu yang paling hype, yang gue yakin teman-teman udah nggak sabar buat tahu. Cuman ya karena gue belum pakai, sepatunya baru nyampe kemarin, dan hari ini udah mau gue balikin lagi ke Dito. Nanti biar Dito aja yang kasih review buat teman-teman. Cuman secara bentuk ini lumayan, coba ya gue compare sama si Super Blast. Tuh, ini kayaknya lebih gede ya dibanding Nova Blast 3 ya. Tuh, ini dari kelihatan nih. Ini si Dito kebetulan US 10 juga, jadi ini sepatunya sama-sama US 10 dari segi panjang. Sama ini kalau gue bandingin atas bawah, sorry ya dia gue tumpuk nih, kelihatannya juga sama gitu. Nah, kita langsung tanya Dito. Saat kita udah bareng Dito guys gitu, jadi say hi dulu ke Kak Dito. Hai. Nah, kita langsung aja Kak Dito, soalnya waktunya terbatas. Kita tanya interview dulu, apa Dito nih di ASICS Running Club, apa posisinya dan udah berapa lama di ASICS Running Club? Oke, thank you Data. Hai semua, saya Dito, part of ASICS Running Club. Kebetulan selected to be the ASICS Running Leads bersama 9 teman lainnya. Jadi ada 10 ASICS Running Lead. Kita itu caretaker dari ASICS Running Club yang dipilih oleh ASICS Indonesia. Wah, luar biasa banget ya, nih pasti keren-keren nih. Itu jadi Kak Dito ini karena ikut ASICS Running Club udah dapat sepatu terbarunya ASICS dong ya? Udah. Apa nih sepatunya nih? ASICS Nova Blast 4. Nah, ini sepatu lagi hype banget nih. Kayaknya orang lagi baru launching ya? Kapan dia launchingnya? Bulan lalu. Desember. Oke. Nah, ini Kak Dito udah dapat sebelum launching ya? Iya. Nah, itu emang
asiknya anak-anak asik Asiknya anak-anak asik itu udah dapat sepatunya sebelum launching guys. Iya. Nah ini sekarang Kak Dito udah pakai berapa kilometer nih? Kurang lebih 100 km. Wow. Oke. Nah pengalamannya apa nih 100 km yang Kak Dito kira-kira yang paling disukain apa nih dari sepatu ini? Oke, kalau dari mungkin buat teman-teman yang pernah nyobain Nova Blast 3 sebelumnya, memang itu kan shoes of the year tahun lalu ya, dimana memang bisa jadi daily trainer, diajak speed, diajak easy run, diajak long run tuh enak banget. Dan Nova Blast 4 ini iterasi keempatnya yang mana di iterate every year itu udah lebih eco-friendly, pastinya eco-friendly. Dan juga efek Blast Plus Eco-nya itu kalau saya bawa lari yang jelas lebih berasa firm bounce-nya, dan harapannya sih itu bisa akan endure lebih banyak lagi mileage-nya, karena yang di Nova Blast 3 aja saya udah bawa lari 700 kilo pun masih nyaman. Wah, Dan ini 100 kilo pun masih terasa fresh, mint. Wow, oke. Conditionnya juga tuh habis dicuci. Emang warnanya ini paling oke nih. Warnanya sih klep. Yoi, udah sold out kali ya ini sekarang nyari ini ya. Kayaknya gitu. Enggak, tapi coba aja cek Coba aja cek di ya? asik.co.id. Nah, store-nya. oke, jadi teman-teman mesti buru-buru nih karena nih salah satu yang warna favorit. Jadi tadi udah cerita sedikit soal Nova Blast 3, Kak Dito udah 700 kilo ya, wow banget Iya, tuh. betul. Jadi rekomen nggak nih upgrade ke Nova Blast 4? Rekomen, karena Nova Blast 3 sendiri saya udah seneng karena memang sebagai sepatu lari daily trainer itu bisa part of the rotation yang paling seringnya juga, easy run dan breathable. Apa yang ada di Nova Blast 4 ini selain bounce-nya juga dilanjutkan, apa yang sudah baik dilanjutkan, dan yang improvement-nya juga terasa lebih enteng, lebih bouncy, dan juga eco-friendly-nya itu juga lebih ada nyata ya, mission-nya ASICS untuk bisa bersahabat sama lingkungan. Jadi you get everything. Oke, jadi selain kita performance-nya bagus, kita juga nyumbang ke lingkungan, ada manfaatnya juga ya ke lingkungannya. Nah ini sekarang pertanyaan terakhir nih, ini kan harganya cukup budget friendly ya Kak Dito. Nah ini teman-teman viewers nih mungkin ada yang mau cari sepatu untuk 2024 yang budget friendly juga gitu. Nah kira-kira selain ini atau ada sepatu lain yang Kak Dito rekomendasi? Iya sih, jadi kan bentuk kaki macam-macam, dan di ASICS itu kalau ke store-nya bisa foot scan buat analyze. Buat yang ini sih all rounders ya, dari berbagai tipe kaki sih kayaknya hopefully bisa cocok sama ini. Tapi khusus buat yang kaki datar ataupun yang overpronated itu ada lagi, yaitu yang versi lebih affordable dari Kayano itu ada GT 2000. Oke. GT 2000 itu buat yang kaki datar dan overpronated itu membantu stability. Oke, nah itu dapat ilmu baru kan guys dari Kak Dito ini. Nah Kak Dito ini juga punya Instagram, silakan di follow, namanya apa? Di foto Dito. Nah ini gue tulis di bawah ini, di follow ya guys. Jadi kedepannya gue biar bisa pinjem lagi nih sepatunya Kak Dito. Followersnya nambah. Oke guys, kalau gitu senang bertemu Kak Dito dengan Kayo nih. Kayo anaknya. Pakai apa Kayo? Kayo. Coba angkat, tunjukin sepatunya. Wah, 1, 3, 4. ini emang ASICS family guys, pingin banget ya kita kayak gini ya. Oke guys, Oke. see you. See you, bye-bye. Oke, gue udah balik lagi. Tadi habis ketemu Dito bentar. Gitu ya, kata si Dito. Jadi silakan kalian pertimbangkan dari hasil ngobrol-ngobrol Dito dan hasil penilaian gue sendiri. Gue udah bikin sebuah penilaian. Gue akan akhirnya pilih satu sepatu yang gue akan rekomendasiin buat kalian di 2024. Gue nilai dari berat. Ya, jadi dari makin enteng, skornya makin tinggi. Dari harga, tentu kalau sepatu karbon dia akan lebih mahal. Ini jadi untuk karbon gue scoring juga. Intinya makin murah, skornya makin tinggi. Tapi untuk non karbon, skor tertinggi tuh kalau misalnya dia di bawah 1,5 juta. Kalau untuk yang karbon, skor tertinggi kalau dia di bawah 2,5 juta. Kemudian juga kita beli sepatu karena fun factornya. Kalau sepatunya nggak fun, kita nanti malah nggak jadi lari. Skor tertinggi dia responsif, kita nggak ada blister, first run juga sudah break in. Kita happy lah kalau pakai sepatu itu. Ya ini sangat personal tapi bisa dirasain lah kalau kita udah pakai sepatu itu. Terus terakhir function gitu. Jadi function tertinggi adalah kalau misalnya memang dia sesuai dengan peruntukannya gitu. Jadi misalnya emang sepatu race, ya untuk race dia bagus gitu. Tapi dipakai untuk fungsi-fungsi lain, misalnya dia sepatu race, tapi dipakai buat easy run juga enak, dipakai buat long run juga enak, di interval atau yang lain-lain juga enak. Banyak bisa dipakainya itu skornya akan semakin tinggi.
Oke, nah sekarang kita masuk ke sepatu pertama, yaitu si Metaspeed Edge. Nah ini dia dari segi berat skornya tinggi, mentok di 5. Dari segi fun, ya tadi karena gue bukan tipe cadence, ternyata gue masih di bawah 180, hanya 3,5. Tapi ini balik lagi, kalau kalian cadence-nya di atas 180, fun score ini bisa naik buat kalian. Price-nya ini 3, kemudian function-nya 4 gitu. Jadi si Metaspeed Edge Plus ini dapat skor 3,73. Nah ini si Nusa 15, secara weight dia hanya 3, fun juga 3. Tadi dia ada penambahan berat, nggak dapat tali triathlon, nggak dapat ya quick release. Kemudian kalau secara harga dia bagus banget guys, gitu. Jadi salah satu Asics yang paling affordable, gitu, ini bisa dipertimbangin. Nah secara function juga dulu kalau Nusa 14 gue akan pakai buat dia race karena enteng dan fun, tapi si 15 ini gue ya tadi belum ada race yang cocok aja, jadi ya secara function 3. Secara berat dia nggak enteng-enteng banget, jadi skornya 3. Nah fun faktornya ini dia 5 menurut gue, karena dia sangat versatile, bisa dipakai buat tempo. Ada teman gue yang pakai race juga enak, gue belum pernah. Gue pakai buat easy juga enak gitu, secara siluet juga bagus gitu kan, jadi fun lah gitu, kita happy pakai sepatu ini. Jadi ini dapat skor 5 dan juga bobotnya paling gede ya nih, 35%. Dari segi harga di Indonesia dia mahal guys. Kalau teman-teman ke Jepang ini bisa lebih murah 1 juta, cuma karena ini kita pakai comparisonnya harga Indonesia, dia cuma dapat skor 2 dan secara function 5 guys gitu. Jadi dia bisa versatile lah gitu. Yes, bisa dipakai baterai dan lain-lain. Intinya nih dapat skornya 3,95. Oke, Metaspeed Sky Plus secara berat dia masuknya ke 5 karena sangat enteng. Fun factor juga gua kasih dia skor 4,5. Oke, ini fun factor 4,5 karena kenapa nggak 5? Karena ya gue masih ngerasa namanya sepatu karbon dia sangat snappy, tapi pasti akan ada keras-kerasnya dikit gitu. Beda sama sepatu non karbon di mana dia tuh empuk gitu. Jadi harga ya di Indonesia dia mahal guys, 3,7. Function dia 4, versatile, dia bisa dipakai buat long run, bisa dipakai buat interval, bisa dipakai buat speed play. Easy run pun sebenarnya masih enak karena dia tebel, bawahnya empuk-empuk. Nah jadi ini skornya 4,08. Oke. Nah sekarang kita masuk ke sepatu terakhir, yaitu Nova Blast 4. Ini secara overall beratnya paling berat dari semua sepatu yang ada dalam list hari ini. Fun faktornya 4. Secara price juga dia masih cukup affordable, di bawah 2 juta. Jadi dapat skor 4 juga. Function pun juga dia versatile, bisa semua jenis easy run, semua jenis recovery run, long run, semua ini bisa. Cuman gue nggak akan rekomendasikan ini untuk race kalau kalian memang ngejarnya time gitu. Tapi kalau misalnya kalian ngejarnya kenyamanan, ini masih bisa kalian buat pakai buat race. Oke, jadi ini skornya 37. Jadi sekarang kita masuk ke conclusion guys. Kira-kira mana nih yang akan menjadi juara sepatu Asics di 2023? Ya, kalian udah tebak, inilah hasilnya. Metaspeed Sky Plus dengan skor 4,08. Oke, jadi dia menjadi raja hari ini untuk comparison sepatu Asics di 2023. Saya tahu kalian pasti nonton video ini juga sedang mempertimbangkan mau beli sepatu yang mana. Jadi tergantung nih kalian sekarang udah punya sepatu apa enggak ya. Jadi kalian cuma mau punya satu sepatu aja untuk 2024. Nah ini saya akan rekomendasikan kalau hanya satu sepatu si Super Blast. Oke, jadi dia karena saking versatile kalian bisa pakai buat latihan, kalian bisa pakai buat long run, bisa pakai buat race. Jadi one shoe for all. Nah kalau kalian mau punya 2 sepatu ya, kalian perlu buat race day dan juga perlu buat easy. Saya akan rekomendasikan kombinasi dari si Metaspeed Edge dan Metaspeed Sky. Dan untuk daily atau easy-nya pakai Nova Blast gitu, karena si Super Blast di Indonesia mahal ya, jadi saya nggak rekomendasikan dari segi budget. Tapi kalau kalian budget nggak masalah, budget Nova Blast ini silakan diganti dengan Super Blast. Tapi ini ada opsi 3 sepatu ya, lebih bagus lagi kalau misalnya si race day-nya ini pakai si Metaspeed series
Kemudian untuk long run speed sessionnya kalian bisa super blast, dan daily easy runnya kalian bisa pakai Nova Blast, atau sebenarnya Usatri juga bisa masuk nih di kategori easy atau daily-nya gitu, karena dia enteng, harganya juga nggak terlalu mahal gitu, dan juga cukup bandel karena rubbernya tadi udah ditambahin ya gitu. Jadi buat sepatu harian, dua sepatu ini gue rekomendasikan. Oke, jadi begitu penghujung video kita kali ini. Semoga balik lagi 2024 kalian bisa jauh lebih baik dibanding 2023. Kalau kalian memang suka video jenis seperti ini, tolong komen di bawah. Nanti gue akan bikin juga yang serupa, atau mungkin kalian mau request sepatu apa yang gue review untuk 2024. Gue punya good news, kemarin gue bisa dapet si Nike Alpha Fly 3 gitu, jadi nanti gue akan review juga. Tapi sambil nunggu video itu, jangan lupa jaga kesehatan, tetap rutin berolahraga, konsisten, dan tercapai goals lari kalian di 2024. Jangan lupa ya di subscribe ya, pencet nih sekarang di mouse lalu subscribe. Kenapa? Karena gue mau resolusi 2024 gue adalah mendapatkan 500 subscriber YouTube ya, jadi tolong dibantu ya guys. Thank you dan see you.